Salam jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Salam damai dalam kasih Tuhan, semoga hari ini menjadi hari yang menggembirakan, hari yang mencerahkan, serta hari yang selalu memberikan harapan-harapan yang baru. Mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita, menikmati pesan-pesan surgawi melalui kitab Amsal. Saudara-saudara yang berkehendak baik, manusia itu cenderung dengan hal-hal yang spektakuler, dengan hal-hal yang heboh-heboh, yang hebat-hebat. Sampai kadang-kadang lupa bahwa hal-hal biasa pun kalau dilakukan dengan baik dan benar, itu sudah luar biasa. Apalagi hal-hal biasa ini dilakukan dengan cara yang luar biasa, dibarengi dengan cinta yang luar biasa pula. Tidak harus melakukan hal-hal spektakuler untuk menjadi baik dan benar. Cukup bersahabat dengan senyum yang ramah, dengan persahabatan yang bersahabat. Tidak perlu menunggu jadi Bunda Teresa atau Nelson Mandela untuk menjadi baik dan benar. Cukuplah jadi diri sendiri dengan baik dan benar, sesuai kapasitas masing-masing kita dan di tempat kita masing-masing. Bukankah itu semua menjadikan hidup ini jadi jauh lebih sederhana? Semoga demikian. Sebelum melanjutkan perjalanan ziarah iman kita, mari kita berdoa. Tuhan Sang Surya kebenaran yang bercahaya dalam kegelapan, terangilah hati kami semua dengan terang-Mu, supaya hidup kami dipenuhi dengan kedamaian, hidup dengan berpegang pada kebaikan-Mu, dan bertekad membagikan kebaikan-Mu dengan cara yang bersahabat, penuh penghargaan bahkan yang berbeda sekalipun. Roh Kudus kiranya menolong kami. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai dalam perjalanan ziarah ini menginjak pada Amsal 10. Dan kita akan merenungkan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang dikatakan demikian, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tema yang kita renungkan adalah berkat yang menyertai orang benar. Saudara-saudara, berkat di atas kepala orang benar. Siapa itu yang disebut orang benar? Apakah orang benar itu orang yang steril dari kesalahan dan dosa? Mustahil. Sebab kata Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi pernyataan Alkitab ini menjelaskan bahwa orang benar itu bukan orang yang steril dari kesalahan dan dosa. Sebab ini tidak mungkin. Bahkan orang suci pun sesungguhnya adalah orang yang berdosa. Kalau begitu, siapa orang benar itu? Orang benar, saudara-saudara, bukanlah orang yang tidak bersalah. Tetapi ketika salah pun, ia tetap berbuat benar. Bertanggung jawab terhadap salahnya, berani menerima akibat-akibatnya, juga berani nanggung
atas apa yang dikatakan dan juga apa yang dilakukan. Bukan tanpa celah, tapi siap untuk dicela, dikritik. Ke gereja barangkali bolong sekali, tapi rapatnya 2 kali. Tidak ngaciro, menghindari tuntutan kesalahan, lari dari tanggung jawab, meskipun ia selalu berbicara tentang kebenaran, tentang akhlak. Tetapi ketika salah, lari, diminta tanggung jawab, ngumpet ke negeri orang. Bahkan dengan alasan menjalani panggilan agamawinya. Ini kan pekok nih, koplo. Nah saudara-saudara, yang ini pasti bukan orang benar. Dudu wong bener, tapi bener. Orang benar bukan berarti orang yang tidak punya hutang. Semua orang pasti memiliki hutang. Ada saudara-saudara orang yang tidak punya hutang? Wow, hebat sekali kalau ada. Tetapi apakah benar? Lahir sendiri, jalan sendiri, sekolah sendiri, pintar sendiri, ada? Tidak ada. Oleh karena sejatinya yang namanya manusia, lahirnya karena budi baik orang lain. Matinya juga atas budi baik orang lain. Tidak ada orang mati yang jalan sendiri ke kuburannya. Zombie namanya kalau begitu. Jadi kita berhutang budi banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, guru-guru kita, para pendidik kita, pengajar kita, rohaniwan yang mendampingi perjalanan iman kita, itu adalah orang-orang yang mendampingi kita. Dan kepada mereka, kita semua berhutang. Yang membedakan orang benar dengan orang yang tidak benar ialah ketika ia jatuh, secepatnya dia akan bangun. Dari ketidaksadarannya untuk segera sadar dan bertobat, memulai kembali pada rel hidup yang harus dijalani. Kata pengamsal, ia diberkati karena orang demikianlah yang dibenarkan Tuhan. Artinya yang dibuat benar oleh Tuhan. Di mana berkatnya? Pada ayat yang ke-7 bacaan kita mengatakan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Berkatnya adalah bahwa orang pun akan mengenang orang-orang seperti itu. Orang akan membicarakan, mendiskusikan, menjadikan inspirasi dalam hidup. Bahkan bukan hanya generasinya, tetapi generasi yang akan datang pun tetap terkenang dengan apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah diperbuatnya. Meskipun mungkin dia sudah mati lama, tetapi ia tetap jadi kenangan. Ia jadi cerita, ia jadi inspirasi, ia jadi legenda. Pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Tetap akan jadi inspirasi meskipun sudah tidak ada di bumi. Dia diberkati untuk menjadi berkat. Itu berkatnya orang benar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mentalitas dan kualitasnya disebut fasik? Gambaran apa yang kita peroleh? Ternyata Tuhan itu nothing. Bukan sesuatu. Entah nomor berapa dalam hidup kita Tuhan itu. Bahkan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada dalam pikiran dan hatinya. Mulut orang fasik, kata pengamsal, menyembunyikan kelaliman.
Bicaranya bukan saja asal jeplak, asmuni dan aspun. Berita yang dibawa pun bukan fakta, tetapi fiksi. Bukan data, tetapi asumsi. Bahkan ketika dia bicara fakta pun, yang bagus-bagus pun hanyalah jebakan Batman. Karena apa yang dikatakan belum tentu sama dengan yang dilakukan. Demo menolak BBM. Mengatakannya berpihak kepada rakyat. Tetapi apakah benar? Apakah bukan hanya sekedar untuk menarik simpati orang banyak demi suara, demi partai, demi kepentingan kelompoknya? Jadi nampaknya berjuang untuk rakyat. Tetapi sesungguhnya hanyalah kepentingannya sendiri yang dia bungkus dengan kepentingan rakyat. Tujuan utamanya mengglorifikasi kelompok atau partai. Maunya ngajak gelut. Tapi kalau ijen sendiri-sendiri nggak wani. Waninya ya keroyokan. Menjanjikan surga yang indah, dapat bidadari. Tetapi disuruh berangkat duluan, ogah. Mbok ya mangkat dulu toh. Nggak mau itu. Tetapi nawar-nawarkan, ngiming-ngimingi terus. Nah saudara-saudara, jadi tampilannya memang oke. Apalagi kalau di depan kamera, wow, banget, amat banget. Tetapi jebule, tuman. Bukan saja kata-katanya yang memang tertata rapi, tetapi isinya, terutama kualitasnya semrawut, penuh kebohongan. Pandai mereka-reka cerita dan mereka-reka peristiwa. Kalau berjanji tinggal janji, bulan madu hanyalah mimpi. Bukan saja kata-katanya tetapi jalannya juga berliku-liku jelimet, penuh taktik, trik dan politik. Jadi antara pernyataan dan kenyataan tidak berbanding lurus. Pernyataan ini, kenyataannya itu. Nah saudara-saudara sekalian, kalau ini terus-menerus dilakukan, menjadi habit, maka itulah memang karakternya begitu. Dia memang biasa menabur kebiasaan begitu, karakternya. Karena ia kebiasaan begitu menjadi karakternya. Orang mengenalnya ya begitu, itulah karakter. Dan dampak yang lebih luas, kata pengamsal, kalau orang benar membawa berkat, kenangan yang indah bagi generasi, bahkan generasi berikutnya, orang fasik disebutnya menjadi busuk. Semua usahanya menjadi sia-sia, tak berguna. Karena itu, sekarang tinggal pilih. Mau jadi orang biasa yang tetap melakukan hal-hal biasa dengan cinta dan cara yang luar biasa, berkat yang diterimanya. Atau mau milih jadi orang fasik yang suka delak-delik sampai terjepit akibat laku yang mengikutinya dan akibat-akibat yang mengikutinya, semua busuk ambiar seketika. Bukan saja diri dan keluarganya, tetapi rekan-rekan sekerjanya, segengnya, selingkungannya terdampak ambiar semua. Pilihan kembali ada pada kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.